Oke, kembali lagi di channel Tama Motor. Lama nggak pernah upload video, ya karena ada garapan juga di rumah, jadi nggak sempat buat video. Oke, sekarang kita akan bahas nih Supra, karena banyak sekali yang komen ya tentang Supra. Kita akan bahas mesin Supra. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Tama Motor lebih berkembang untuk membuat video-video tentang otomotif ya. Oke, dan mohon untuk di subscribe agar tembus 1000 subscriber. Lagi sedikit aja 1000 subscriber. Terima kasih yang udah dari awal subscribe dan masih stay terus di channel Tama Motor. Terima kasih banget. Oke, biar nggak kebanyakan bacot, kita kumpas semua speknya ya. Ini beda sama spek yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan 120 cc. Kalau yang ini ntar dah tak hitung, lupa saya. Ini speknya berapa nih, motor dah lama tak bongkar. Waktu itu mood mau tak garap lagi, mau tak naikin speknya karena bukan sombong ya. Dulu pernah di Gatsu, Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto, pernah nyoba maunya sama temen aja, sama PCX. Kalau PCX standar lah, belum dibobot juga pulinya, ngetes aja karena nih speknya nggak terlalu besar kok, nggak sampai 150. Ini spek kecil lah, Supra. Maunya lawan PCX, ternyata menang. Wah, kencang ternyata motor gue gitu. Pertama udah itu ketemu lampu merah yang kedua, ada Aerox sudah ya full modif lah, kurang lebih mesinnya cuma main CVT aja sih kalau nggak salah itu. Tak coba tes dari awal, start di awal ini udah narik. Emang motor saya ini kalau suruh apa namanya willy atau ngangkat tuh nggak bisa nih motor ini. Kalau diajak ngangkat tuh G1, walaupun masuk G1 di gas itu paling ngangkatnya sedikit banget. Terus sambung cerita lagi, menang itu dia nggak terima rasanya. Udah itu ketemu lagi lampu merah ya, lagi start bersamaan sampai teman gue yang bawa PCX tuh udah ketinggalan jauh. Dia lagi start sampai lampu merah Nangka dari Cukroaminoto, lampu merah perempatan Cukroaminoto itu ketemu Ahmayani langsung ke Nangka. Di sana di lampu merah Nangka kita berhenti. Dia bilang gini, kencang motor lu bro, walaupun Supra gitu. Dia bilang, gue salut, tak kirain motor lu enteng gitu. Dia dibilang rasanya dia mau kan trek pandang mumpung dari Cukro di lampu merah Ayani itu pas lampu hijau, jadinya kan trek lumayan panjang lah itu. Kalau ada yang dari Bali pasti tahulah treknya itu lumayan panjang, dan keadaan waktu itu lumayan sepi lah itu. Jadi ya gaspol terus tuh. Gue masuk di gigi 3 itu, gue lihat ke belakang itu dia jauh. Terakhir gue masuk gigi 4. Emang nih gigi ini rasio belum tak rubah, nanti kita kumpas semua lah. Ini part satunya dulu. Masuk gigi 4 emang agak ngedrop sedikit tenaganya. Pindah ke gigi, dari gigi 3 ke gigi 4 agak ngedrop sedikit. Habis itu baru agak lama sih nariknya lagi. Tapi itu aja udah menang lah gue. Ya senang sih jadinya, mau perbandingan sama satu motor aja tapi dapat lagi satu motor ya beda sih rasanya, bangganya itu beda. Kalau teman-teman punya feeling atau rasa yang sama itu sama kayak gue itu, mantap lah pokoknya rasanya tuh. Dan akhirnya dia bilang gitu, bukan kita sama-sama nyari
bukan adu kencang-kencangan motor, cuma nyari perbandingan aja. Saya lebih seneng nyari perbandingan dengan motor gitu. Oke, tanpa banyak bacot dah, ini kebanyakan bacot nih sampai kita kumpas dari head dulu ya. Oke, intro dulu. Oke, tak ambilin headnya dulu. Ini ntar blok. Ini udah naik stroke tapi lupa stroke-nya berapa. Ini boringnya boring standar ya, belum tak rubah. Ini Jupiter nih. Ini Jupiter PC100. Sehernya ada apa enggak ya, lupa. Ntar coba kita lihat, kita kupas di bagian headnya dulu. Kita ambil headnya. Ini headnya nggak ada yang spesial di bagian head. Nih RRA yang biasa, yang di online shop ini ada. Itu harganya berapa ya? Ya kalian tahu. Ini dekomnya cuma pakai ganjel aja. Ini udah nggak isi dekompresi biar nggak longgar gitu kanan kiri lah. Inek ini sama ya. Tuh, nyantol deh. Yang ini nyantol biarin ya. Ini pelepas hawa panas aja, nggak spesial lah ini. Modif-modifan dulu. Ini intake manifoldnya nggak ada spesial juga. Ini udah di porting. Ini klep pakai berapa ya? Supra X, klep Supra X ini, Supra X 125 kalau nggak salah. Sebentar, gue malas bukanya nih sih, ukur dari luar aja. Supra X kalau nggak salah 2521 ya. Susah ngukurnya. Ntar ya, sebenarnya gini sih ukur, tapi dari sini ya kurang lebihnya ya. Oh 24 berapa nih? Aduh lepas keramnya. 2421 kalau salah. Oh 2420 klep 2420. Ini nggak rubah sudut ya, cuma ini di setting klepnya lebih ke dalam aja, jadinya lebih dicowak ke dalam aja, nggak ada ngerubah. Waktu itu sempat konsultasi sama tukang bubutnya, tak tanya itu perlu rubah sudut atau enggak. Kalau rubah sudut mending sekalian pakai klep Sonic, tak gituin. Nggak usah, ini bisa tak cowakan aja, ganti setting klep aja. Oke siap, dah gitu. Kalau mau rubah seperti ini klep harus yang ori ya, bukan sih harus, boleh yang aftermarket, jangan yang merah abal-abal lah pokoknya. Karena nih udah yang innya udah 3 kali bengkok. Ini 3 kali bengkok dah yang in. Pertama pakai yang ori pertama itu gara-gara salah set apa ya, lupa lah pokoknya, pernah salah set kepentok dia sama gini sama pistonnya. Oh ya, adik dulu bawa itu kalau nggak salah di noken as kalau nggak salah ya. Noken asnya itu lipsnya terlalu tinggi, kepentok dia. Udah gitu, yang kedua pakai klep yang biasa aja, yang merek, nggak usah sebutin merek ya, mereknya abal-abal soalnya. Pakai yang biasa itu nggak kuat kompresi tinggi. Ini kompresinya tinggi sih, nggak kuat, dia bengkok. Yang X yang in enggak, yang X ya waktu itu. Nggak bener lah, yang in, sorry saya lupa karena udah lama tuh. Yang in bengkok. Yang terakhir itu pakai ini yang terakhir nih 2 kali, berarti sempat ganti klep, 2 kali. Ini yang terakhir pakai yang ori lagi, sampai lumayan lama sih makainya nih. Lumayan lama. Udah itu busi standar ini ya, nggak pakai busi iridium atau yang lain-lain lah. Udah nggak ada yang istimewa. Nanya noken. Oke, saya ada dua noken ya.
ada 2 noken. Ada yang komen juga tapi belum tak balas, itu liftnya berapa. Yang itu kopian dari noken, bukan yang ini. Sebentar, tak ambilin dulu. Oke, ini dia nokennya. Ini profilnya beda dia ya, sama yang pakai RRA sama yang enggak. Ini lihat kan beda. Ini yang nggak pakai RRA, pakai Temlar standar lah. Langsung nih, langsung turun. Yang ini enggak gemukan ya. Ini liftnya, sebentar, saya lupa. Liftnya 7, yang in 7, yang X sama sih rasanya. 7, keduanya 7 yang ini ya. Kalau teman-teman ada nanyain durasi, ini durasinya saya pakai feeling aja, bener, jujur pakai feeling aja nih durasinya nih. Nggak ada hitungan durasi kak ini enggak, saya nggak pakai kak itu, pakai durasi. Prinsip saya seperti ini. Kalau overlap itu minimal saya overlapnya tuh kecil pokoknya. Berapa derajat ya, kurang lebih 5 atau enggak 2 derajat lah dia. Udah gitu sebelum sebelum TMA ya, 2 derajat 3 derajat atau 5 derajat sebelum TMA overlapnya biasanya saya buat. Udah gitu incluse-nya 5 derajat atau enggak 3 derajat sebelum TMB, titik mati bawah piston. Saya biasanya buat segitu karena kalau piston udah balik ke atas menuju ke TMA lagi, mau langkah kompresi, itu otomatis bahan bakar balik lagi ke karbu. Coba kalian liatin motor kalian, itu pasti ada bahan bakar yang balik ke karbu lagi. Itu berarti dia noken asnya nutup incluse-nya itu TMA menuju ke TMB menuju ke TMA tuh dia incluse. Kalau saya pasti kurang, sebelum TMB pasti dah tertutup kalau saya garap. Untuk Supra ya, kalau untuk lain sih beda lagi hitungannya ya. Kalau untuk Supra saya bilang, karena biar power bahan bakar yang di dalam mesin tuh benar-benar di kompres, nggak ada yang bocor, istilahnya itu bocor keluar lagi. Maaf ya, bukan saya ngeguruin, cuma ini secara teori saya, bukan yang lain kan beda-beda lah. Setiap mekanik pasti beda-beda, setiap garapan pasti beda-beda lah. Saya nggak menutupi lah untuk di bagian noken, karena prinsip seperti ini. Orang mau kopi bisa, tapi misalkan sekarang ada mesin kopi lah benar-benar mirip banget, ada lah kayak CNC. Tapi saya dari dulu yakin, sama guru juga pernah bilang juga, setiap manusia garis tangannya berbeda, pasti garapan orang itu berbeda. Walaupun saya bilangnya dia suruh buat mesin 125, speknya dibabarin, pasti sama-sama buat spek segitulah, pakai klep segini, nokennya segini, piston segini gitu. Tapi hasilnya belum tentu motor itu sama imbang. Pasti bisa yang A lebih kencang atau yang B lebih kencang gitu. Jarang lah, walaupun speknya sama, jarang bisa sama-sama benar-benar mirip gitu. Kalau saya dari buat gitu ya, karena
pengalaman aja sih. Oke, lanjut yang ini ya, mana yang pakai temlar biasa atau standarnya. Ini kurang lebihnya aja, biasanya pakai ini 8, yang ini dah kalau nggak salah, yang ini dah yang terpasang, pernah mentok klepnya, pernah mentok sama seher. Yang ini dia inletnya terlalu tinggi, tak pasangin di RRA soalnya, nyoba iseng-iseng pertama kali itu, belum tak setting sih di bagian gini, pistonnya, domnya belum tak papas waktu itu, karena saya yang kelupaan. Yang ini yang saya hitung yang X tadi ya, ini 8. Oh, beda lagi 0,25, beda lagi 0,25. Yang X nya 7,75, yang in nya 8. Oke, noken sudah. Karbu, nanya karbu, saya pakai CPU yang PWKN series 24. Kalau nanya pilot jet sama main jet, itu beda garap beda mesin, pasti beda lah itu. Janganlah ditanya itu ya. Saya bukannya malas kalau ada yang nanya seperti itu, cuma itu kalian harus ngerti lah dulu, tuh spek motor tuh beda-beda gitu. Saya walaupun garap spek sama, pilot jet main jetnya bisa beda karena karbunya belum tentu sama itu gitu. Misalnya karbu Kehin PE24 sama Scarlett PE24, sama-sama 24 emang, tapi finishingnya itu dia beda pasti. Jalurnya itu lebih presisi, yang mana itu beda pasti. Karbu mahal dengan karbu murah, tapi belum tentu yang murah itu murahan gitu ya. Oke, lanjut ke bagian mesin ya, biar sekalian aja satu part. Ini part satunya bagian mesin, nanti baru bagian magnet. Mungkin bagian pengapian tak gabungin sama bagian kopling aja, nggak ada istimewa sih bagian kopling sama ini, cuma di kruasnya aja sih agak istimewa nih. Oke, nanti part ketiga itu masih lama ya, nggak lama sih, paling jeda lagi 3 hari atau 4 hari lah sebelum saya edit, paling edit sedikit aja, nggak perlu yang banyak ya, saya nggak suka ngedit juga. Nih kita ini pakai wheel cooler punya EPU, sekilas biar tahu. Ini saya lupa, ini udah naik stroke kok, motor ini udah naik stroke, struknya lupa berapa mili. Ini sekarang hitung. Ya biarin dah, nggak terlalu mengganggu kan. Ini ngeblur, nggak mau fokus ya. Itu ini one way nya rusak. Ini maunya waktu itu turun mesin mau ganti one way sebenarnya, tapi ya jadinya mangkrak, hilang moodnya buat. Oke, teman-teman mau lihat pistonnya ini aduh, nih piston Jupiter oversize 100 ya. Ini dom banget bagi saya nih ya. Dom apa nanti aja tak liatin ya pistonnya, ntar tak buka nih, tak buka tak liatin pistonnya ya, biar teman-teman tahu. Ini dulu waktu belum stroke up sama bore up ya, belum stroke up sama main klep atau awal noken lah, bilang masih SMK, udah pakai ini piston. Ini udah lama banget nih piston. Domnya ini kena papas lagi 0,5 dulu,
Enggak 0 ya bener 0,5 kapas karena garap noken pentok itulah. Dulu ini domnya keras nih, kok nggak salah berapa ya domnya tuh. Domnya ya nantilah di bawah lah ngitung ngurusin domnya. Ini kita ngurusin struknya dulu, saya lupa soal struknya nih, struknya berapa, struknya berapa mili. Ini map bener-bener tak pasin banget. Packing 1 pakai packing. Udah itu ini mentok ya, rata ini ya. Ini rata. Jadi nggak perlu dikurangin yang di atas. Udah clearance-nya perlu. Kita langsung turun ke TMT. Udah TMP besar sedikit. Ini berapa? Set. $56 stroke 56. Berarti ini berapa ya? Stroke standar Supra itu 49,5. Ini 56. Ya nanti tak kasih tahu lah, tak edit kan, tak kasih angkanya, stroke-annya naiknya berapa mili, naik berapa. Ini totalan ya, ini totalan 56, pistonnya 52 ya. Nanti tak hitung speknya berapa, ini lupa. Ini mau naik ke kayak boring KZ, pakai piston KZ Perses 25. Pistonnya udah ada, tinggal ini mau tak ganti boring. Saya ada boring, satu, tapi untuk Supra yang lama, bukan Supra Fit. Kalau Supra Fit kan stangnya panjang ya. Kalau Supra yang biasa itu kan pendek dia stangnya. Nanti mungkin tak gini aja, tak giveaway aja itu ya. Kalau udah 1000 subscriber itu nggak kepake tuh, rasanya boringnya karatan ya. Sebentar tak ambilin dulu ya. Oke, ini ya blok boringnya. Nih udah karatan. Kalau yang nanti dapat blok ini khusus untuk Supra ini ya, Supra lama, tak kasih gininya dulu. Ini harus ganti atau coak crankcase harus, karena ini lebar, diameter luarnya berapa ini ya. Ini tak kasih cuma-cuma dah, karena blok kalau mau jual males juga. Saya paling nggak seneng jual barang soalnya. Kalau ada yang mau pakai gitu, yang penting kembaliin. Ada sih teman pakai barang nggak dikembaliin, ya udahlah, saya sampai lupa dia yang ingat gitu. Aduh, ini diameter luarnya, bentar, $59. Ini diameternya 59, kelihatan tuh, pasti nggak mau ya. Nih diameter luar 59. Ini udah pernah tak pakai ya di sini sebenarnya, pakai pertama, tapi saya nggak tahu. Ini saya dulu beli boring bekas nih ya, blok bekas. Ini udah isiannya dulu Sonic 58. Itu tipis, benar-benar tipis tuh, berani dia pakai. Nggak tahu pakai balap atau nggak tahu. Terus ini gara-gara kena benturan dulu, tapi gak apa-apa lah, ini bengkok dikit, nak benturan. Ini masih bagus, asli ini. Ini punya Suprafit new ini blok, tapi itu dipasang di Suprafit biasa. Jadinya ini
Ini saya benar-benar nggak teliti dulu. Ini dipapas. Ini dipapas ternyata. Dia nanya tukang bubutnya yang ngeh, motornya apa bro gitu dia. Saya soalnya bilang motor gue Suprafit. Motornya apa? Suprafit new. Iya. Loh, ini bloknya kok pendek gitu deh. Hah? Masa pendek? Iya, ini pendek bloknya itu. Ini punya Supra biasa ini. Emang si blok ini punya Suprafit, tapi dipasang di Supra X lama gitu. Oh, jadinya gue waktu itu pakai packing aluminium. Nah, masalahnya itu pakai packing aluminium, ini rembes terus dia. Tak pakein paknya 2 nih. Di atas pakai gini, apa namanya? Packing yang inilah biasa, packing lupaan tadi, udah di ujung lidah. Packing kertas di atas, tengah-tengah packing aluminium, di bawah packing kertas lagi. Tetap juga walaupun di sini ya turun, kompresinya agak turun, biarin lah, yang penting nggak rembas gitu aja. Terus rembas itu pernah pakai cuma berapa 1 minggu aja, karena udahlah malas. Kalau udah punya motor rembas gitu udah males dah, bawanya males gitu. Rembas terus, ya udah jadinya tak buka, pasang ini lah. Pasang ini nyoba langsung sama PCX punya temen gitu, karena itu ini sehernya nggak tak kasih ya, karena ini boringnya udah karatan. Ini sehernya mau tak pasang di sini gitu. Ini udah kepapas nih, baru ngeh soalnya. Nih sini nggak kepapas nih, lumayan loh. Pokoknya lumayan lah. Ini saya pakai blok ini harus pakai packing aluminium. Kalau pakai ini nggak usah. Terus apa lagi ya? Oh ya, piston ya. Tak buka dulu. Mau cek piston. Tenang aja, ini bakal tak giveaway kalau udah 1000 subscriber. Oke, lagi dikit aja kok. Lagi berapa subscriber? Aja 1000 dah. Ini bakal tak giveaway khusus untuk Supra lama ya. Ini tinggal beliin. Ini bisa di amplas, di kaca, untuk ini apa, jamuran lah bilang, agak jamuran, amplas gitu aja. Jangan dah bawa ke tukang bubut. Beli kaca atau enggak kaca-kaca jendela itu lepasnya. Kalau masih kaca jendela Anda lama yang bukaan gitu banyak-banyak itu, bisa itu oke. Udah itu beli amplas 1000 atau enggak amplas 800. Itu dilem dulu ya, kalian ngerti lah pasti. Udah itu baru digosokin biar rata aja dikit. Ini rata kok, ini udah dirata ini. Oke, yang aluminiumnya nggak tak kirim karena itu lumayan. Ini aja ya. Piston kalian cari sendiri lah, mau pakai berapa. Ini pakai ini tebal nih, boring tebal. Lihat tebal ya, tebal boring. Aman. Ini motor nggak mungkin overheat kalau pakai 53 KZ lah, 53 versus 50 lah, nggak bakal overheat karena ini 53,25 nih pistonnya. Lihat dulu, ini udah karatan nih, nggak tak isi noli dulu waktu lepasnya. Oke, kita akan lepas piston. Oh ya, lagi satu knalpot karena ketinggalan. Ini knalpot pakai FU. Knalpot pakai FU leheran Supra X 125 itu, tapi tak custom. Tapi yang pakai leheran apa ya? Sebentar tak ambilin ya knalpotnya biar kalian nggak nanya spek knalpot lagi. Oke, nih knalpot ori Suzuki Satria FU. Suzuki. Ini motor abal-abal nih, semua merek ada di sini. Knalpot leherannya. Nih, pertama cuma ngerubahnya itu di sini. Ya, sini sama di
berat sekali knalpotnya, silinsernya. Sama di sini aja. Terus dulu di belakang dipegang lah, Kang itu cuma tak bautin aja, lupa ngasih karet karena karetnya tak taruh di mana, lupa. Jadinya ini di sini dia patah karena silinsernya kan berat, goncangan terus kan gini. Sini dia nggak patah. Las-lasannya, las cacingnya ini, las krim argonnya nih pecah, jadinya agak bocor. Jadinya ya tak las lagi ya. Sebenarnya waktu dipasang itu yang di sini sama sini nggak kelihatan, ini kan tutup sama jaan kakinya, pedalnya itu. Dikirain emang full untuk Supra pakai knalpot FPU, ternyata enggak. Ini pegangan pakai punya Jupiter. Nih, Kang Jupiter. Ini motor udah lama nih angkrak ya. Oke. Kita akan lepas nih, lihat dom piston. Sama ini udah agak lecet sih soalnya juga, makanya tak ganti. Oke, ini dia pistonnya. Ini pakai Izumi, piston Izumi. Lihat dom pistonnya. Ini dom piston 2 mili. Terus nih dulu pernah pentok tuh membekas dia. Dulu 2,5 berarti tak apa-apa, 0,5 dulu karena kepentok itu. Terus ini blok, ada yang nanya misalnya kalau pakai itu panas nggak? Ini tak bawa dari Denpasar ke Karangasem PP ya, aman, nggak ada overheat. Itu spek masih standar, cuma ganti karbu ya, karbu sama knalpotnya aja. Ini udah lama nih knalpot, karbu sama knalpot. Karbu pakai PE24 Scarlett dulu. Oil cooler belum pakai. Oke, maaf kepotong tadi, memori HP kepenuhan. Biasa HP lama soalnya. Oke, jangan bahas HP, bahas motor aja. Tapi nggak penting, cuma pakai kasih aja. Canda. Ini diameter piston 52, diameter luar 54,4 ya, pas garisnya itu kan. Sisa lagi 2 mili 2,4, itu masih aman, pakai Arian masih aman. Kalau pakai KZ 53 itu lagi 1,4 mili, itu baru nggak aman, itu pasti mesin cepat panas banget. Oke, dah stroke sama bore up itu nanti nih di Kruas. Oh ya, nanti aja kalau pas yang bagian bawah. Oke, video nanti kita sambung part kedua tentang kopling ada istimewa. Dibahas di kopling nggak ya? Paling langsung aja ya, magnet Kruas gitu ya. Kopling nggak ada istimewa sih, nggak ada perubahan ekstrim di kopling. Maunya sih pakai per 6, per kopling yang 6, kaki 6. Dan itu di rumah kopling ininya, di rumah kopling gandanya tuh maunya tak balance. Itu kan kosong tuh, cuma angkoknya aja sama gininya. Itu kurang lah bagi saya, karena beratnya nggak imbang yang ini sama yang sana. Itu nanti mau tak tambahin pemberat ya, tambah besi lah dalamnya ya, nanti lihat aja rubahannya. Oke, sudah segitu aja. Ingat jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya, biar channel Teman Motor lebih berkembang. Nanti ini blog tak giveaway
khusus untuk C series Supra lama. Ini blok asli. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Bye. Ingat part 2 ditunggu ya.